ampul tuh masuk ke cair, tapi nanti juga parental ya, jadi disuntikin gitu biasanya. Ini kalau ampul tuh biasanya nggak dioplos. Terus nih kalian udah pernah cara tahu matek ampul? Biasanya di sini ada titiknya. Kalau nggak ini ada garisnya kan berarti. Nah matek ampul juga jangan ke depan orang gitu, kayak wah kalau di sini mohon maaf ya set gitu kan nggak boleh ya. Kalian bisa ke tembok yang kosong. Iya, kalau nggak kayak di bawah sini gitu kan. Kita kan pakai biasanya pakai strap atau apa, itu nggak apa-apa. Terus kalau saya lihat yang buka ampul centernya itu nggak disarankan ya? Karena buka ampul itu kalau aku tuh kayak gini, dia tuh nggak akan ngetes. Jadi nanti kan biasanya kita pindahin dulu ke squid. Nah kalian tuh langsung aja misal mau kayak gini itu nggak apa-apa, soalnya nggak netes. Tekanan negatif kalau masalah gitu aku nggak ngerti. Dia punya tekanan gitu. Nah, kalau ini tuh netes, tuh kelihatan nggak? Ini kan kayak gini biasa aja bisa netes ya. Apalagi karena ini botolnya lembek, kalau ampul kan nggak lembek kan, nggak bisa dipencet. Kalau ini bisa dipencet. Ya pokoknya. Hati-hati ya. Iya, jangan dipegang situnya. Itu nanti keseret. Besok. Terus ada obat-obat anti insulin. Nih, ini tuh ada jarumnya tuh steril. Nanti kalian belajar di semester berapa tuh? Kelihatan nggak? Iya. Ya masih sudah insulinnya. Terus cara ngeberiinnya tuh, ini harusnya disetting dulu ya ininya. Itu buat ngatur dosis ya Kak? Iya, ngatur dosis sama. Ini dosisnya berapa? Kita ngitung dosisnya juga dikasih tahu sama dokternya. Jadi kita nanti langsung masukin aja. Terus kita pencet. Nah, tes seperti apa enggak? Iya. Di sini ada bunyi klik banget. Masih bunyi klik. Iya. Oh, enggak sih. Stories Itu kalau ada yang klik. Oh, iya. Itu berarti yang ditembak kali. Atau beda. Tapi itu yang kayak yang di shoot apa ya, di shoot apa? Shoot. Kamu pernah apa? Yang ada pegasnya. Oh, iya. Yang kayak ada pegasnya. Insulin nanti juga jenisnya banyak ya, ada yang red, apa ya rapid ya? Dia ada yang bekerja cepat, bekerja lambat. Nanti kalian belajar di kalau apalagi lah ya, ini enggak sejauh itu. Terus yang tadi yang suspensi yang harus dioplos itu tuh dosisnya, ini kan 1 gram. Kalau misalnya kalian sebenarnya aquadesnya tuh nggak ngaruh, aquadesnya tuh coba buat mencairkan aja. Nggak ngaruh mau berapa Nggak gram. ngaruh. Iya. Bisa kalau ini dari 100 gram, kalau kalian tambah 100 gram pun bukan berarti obatnya jadi 200 gram. Tetap 1 gram. Terus nih, oplosnya tuh kan ini pakai speed yang 5 mili. Kalian tapi nambahin airnya tuh 4 mili aja aquadesnya. Ini aquadesnya bisa. Sorry. Ini nggak boleh ya, biasanya. Ini buka aja aquadesnya. Nah, ini aquadesnya dibuka. Terus kalian masukin 4 mili. Ini enggak ini ya, ini tetap tumpah ya kalau misalnya kalian. Balik. Sorry gimana. Sampai 4 mili. Ini 4 mili lebih nggak apa-apa. Nah terus kalian kasih ke ini. Nah ini tuh steril guys, yang dalamnya kan ini kayak ada garis-garis tiganya gitu loh. Iya. Kalian tuh bukanya dikit aja, kayak dibuka dikit. Nah sampai kayak segini aja. Terus kita masukin aquadesnya ke ininya. Biasanya di swab dulu pakai apa? Iya bisa kalau misalnya mau di swab. Soalnya itu steril. Kita masukin aja. Terus kita ini tutup lagi ya, soalnya mau dipakai lagi. Terus kita dikocok, dioplos. Kalian tahu cara ngoplos yang ngocok yang kayak gini yang angka 8? Biar Itu biar ini kan berbusa. ngendap. Di bawahnya kan biasanya kalau misalnya cuma kayak gini kan susah ya. Kalian bisa yang angka 8. Kalau enggak aku diajarin tuh aku di puskesmas ya. Kalau enggak ini kayak gini di bidang data. Biar angkat yang di bawah. Nah ini masih ada tapi ya.
Tapi yang 8 susah. Oh, langsung otomatis gitu maksudnya. Bisa. Nah udah sebenarnya kalau mau di Berarti kosongnya bebas ya? ya, tapi sesuai teori itu sebenarnya kayak gini. Cuma kalau perawat di luar sana biasanya ya langsung kayak gini nggak apa-apa. Nah terus kita kasih ke pasiennya. Biasanya kalau ini kan cefaloksin. Setahu aku ini antibiotik ya kalau kayak gini tuh lewat selang infusnya. Jadi kita nyuntikin ke selang infus. Ini ditaruh di spuit dulu, baru nanti ke selang infusnya. Nah orang kalau misalnya disuntik antibiotik itu biasanya rasanya pegel katanya. Pegel tangannya ya. Iya. Kak yang bener itu gimana kak? Biar safety nggak ngejus tangan, Biar apa? nggak ketusuk ke tangan. Tadi saya nanya Biar Biar nggak ketusuk tangan kan kadang kalau misalnya mau dari jarum juga nggak boleh ketusuk tangan. oh maksudnya kayak biar aman dari tusukan. biar aman dari tusukan. Yang penting itu jarumnya itu udah nyangkut nyangkut sih kamu Udah nyentuh ke itunya. Saya itu kan karet, kalau kamu udah nyentuh dia udah nyangkut itu tuh. Jadi kan tinggal dorong aja. Jadi dia kalau didorong nggak mungkin bakal bisa seharusnya. paling Ini pakai harus maksimal ya. Terus kalian pastiin nggak ada bumbunya. Ini pastiin di sini nggak ada bumbunya. nah kalau speed kayak gitu tuh boleh saat kan abis dari aku ada terus ambil masukin ke situ terus buat ngambil antibiotik lagi itu boleh. Maksudnya Boleh satu tapi speed. kalian jangan lupa ditutup. Tapi kalau misalnya mau ganti nggak apa-apa diganti. Biasanya kalau di puskesmas dulu waktu aku di sana tuh satu aja nggak. Kalau OC? Hah? Kalau OC? Kalau cek kalian maksudnya nggak ngobrol sobat kok, cuma pengetahuan aja. Tahu aku ya, cuma kalau misalnya ada itu biasanya satu. Kalau nggak kalian nanti nanya aja waktu di farmako. Misalnya ini lagi ke farmako. Oh iya. FYI aja. Satu itu. Sama kasih kak. Tapi dari sana itu cuma satu cara. Lebih baik ya kamu langsung ambil aja. Ya, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ini sekilas info aja ya karena kita lagi bahas teknik pemberian obat dan lain-lain. Nanti kalian pelajari lebih dalam di farmako. Farmako emang susah tapi itu berguna banget. Nah ini juga notifikasi sih. Kalian buat nyuntik tuh minggu depan kalau kalian mau dikasih. Nyontek-nyontek kayak suputan terus dan lain-lain. Itu kalian udah. Udah diterapkan apa? Di mana itu? Farmako. Farmako. Ini juga kan banyak. Iya, ada juga. Intramuskular, vena, subkutan. Kan di mata